pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 4 rumah warga di Mataram rusak akibat diterjang gelombang tinggi. Curi puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Jelang Nataru, jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid terus meningkat. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Gelombang tinggi di perairan Pulau Lombok menyebabkan banjir rob di permukiman nelayan di Pantai Ampenan Mataram sejak sepekan lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata naiknya air laut merusak 4 rumah warga akibat tergerus abrasi di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro. Banjirop juga menggenangi permukiman warga setiap malam hingga pagi hari saat air laut pasang hingga rumah mereka tidak nyaman untuk ditinggali. Untuk mencegah kerusakan lebih parah, petugas bersama warga bergotong royong memasang tanggul menggunakan karung berisi pasir agar air laut tidak masuk ke permukiman warga. Sampai hari ini memantau termasuk tadi malam potensi air pasang itu juga masih terjadi. Kita selama ini masih distributor mendistribusikan lah sekarang termasuk keterlibatan dari CSR ya yang membantu seperti Pertamina. Para Pertamina juga berpartisipasi membantu masyarakat. Nah, khususnya yang pertama yang kalau dalam hal kebencanaan ini yang harus kita selamatkan kan manusia dulu. Nah, selebihnya kan nanti akan diintervensi oleh OPD-OPD. Nah, misalnya kemarin di bagian kembar Dinas Sosial mendirikan tenda sebagai langkah antisipasi terjadinya evakuasi warga. Selain menyalurkan bantuan pangan kepada warga terdampak, BPBD juga mengimbau warga tetap waspada gelombang pasang dan banjir rob susulan yang diprediksi akan terjadi hingga akhir tahun nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengajak petani untuk mewaspadai kerusakan tanaman di masa peralihan musim di akhir tahun. Dinas Pertanian mencatat banjir akibat hujan deras menyebabkan 6 hektar lahan pertanian terendam dan menyebabkan resiko gagal panen. Lahan pertanian yang terendam banjir berada di 4 desa, yakni Desa Gapuk, Taman Ayu, Tempois, dan Desa Kuripan Utara. Meski belum berdampak pada kerusakan serius, namun untuk mencegah kerugian, Pemda mengajak petani segera mengikuti asuransi pertanian. Pemda juga berjanji akan merevitalisasi saluran irigasi pertanian serta memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Yang terus-menerus ini dampak hujan ini berpengaruh juga terhadap tanaman padi kami. Kemarin awalnya hanya 3 hektar yang terdampak, sekarang bertambah menjadi 6 hektar, yaitu yang 5 hektar ada di Gerung, yang 1 hektar ada di Kuripan. Yang di Gerung yang Desa Gapuk 3 hektar, terus yang di Taman Ayu 1 hektar, di Tempos 1 hektar. Sedangkan yang di Kuripan yaitu di Kuripan Utara 1 hektar. Jadi total ada 6 hektar yang terdampak. Jadi kemarin kan masih 3 hektar nih, seminggu yang lalu, sekarang jadi 6 hektar. Tetapi ini tanamannya masih berumur 10 sampai 15 hari. Jadi itu tidak begitu bermasalah karena yang terendam itu di bagian pinggirnya itu yang rusak itu sudah disulam diganti dengan tanaman yang baru. Petani diimbau agar dapat mengatur pola tanam dengan memilih tanaman yang tahan terhadap cuaca buruk di musim penghujan saat ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Ratusan penumpang maskapai dalam dan luar negeri mulai memadati Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok memasuki hari libur Natal dan Tahun Baru Senin siang. Otoritas bandara mendata, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Bizam mencapai 7.500 penumpang per hari sejak sepekan lalu. Jumlah tersebut meningkat hingga 19% dibanding hari biasa yang hanya mencapai 6.000 orang saja. Tujuan keberangkatan terpadat penumpang yakni menuju Jakarta, Surabaya, dan Denpasar, Bali. Sejumlah maskapai juga telah mengajukan penerbangan tambahan ke pihak Angkasa Pura untuk menghadapi lonjakan penumpang saat libur Nataru nanti. Peningkatan penumpang terjadi karena mulai masuknya libur Natal dan Tahun Baru dan adanya kebijakan penurunan harga tiket pesawat oleh pemerintah. Mencatat memang terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi rata-rata penumpang dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Desember kemarin itu ada di angka 7.500 penumpang per hari. Sementara biasanya hanya di angka sekitar 6.300 penumpang per hari atau terjadi peningkatan sekitar 19%. Itu untuk penumpang. Sementara untuk pergerakan pesawat sendiri itu ada juga peningkatan. Jika pada masa sebelum-sebelumnya ini, sebelum periode posko itu hanya ada biasanya ada 65 pergerakan pesawat per hari rata-rata, 5 hari terakhir ini atau 5 hari posko ini ada 69 pergerakan atau ada peningkatan pergerakan pesawat 5,6%. Harga tiketnya oke lah, cuman bagasinya kita dikurangin sama aja mau kadang-kadang. Berapa harga tiketnya Pak di Jakarta? Nggak saya tahu Pak berapa ini, lupa harga tiket. Tapi yang turun ya? Turunnya turun, tiket. Cuman kan bagasi juga diturunin, biasa kita dapat 20, sekarang dapat 15. Ya. Nah, kita mau 20, ya beli lagi, kan sama aja artinya. Maskapai apa ini Pak? Saya pakai Lion Air. Oh pakai Lion Air, Jetstar, Batik ya sama aja, mereka jualan bagasi sih. Yaitu tiket turun, ya lagi. Ya sama aja artinya. Mana itu? Saya di Jakarta. Liburan atau mudik? Ya liburan. Nah, Pihak Angkasa Pura memprediksi peningkatan jumlah penumpang akan terjadi sepekan mendatang hingga arus balik 3 hari setelah Tahun Baru nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menjamin keamanan bagi wisatawan yang akan menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Selain mengoptimalkan koordinasi dengan pihak perhotelan dan pengelola wisata, ITDC juga membangun 5 posko keamanan di sejumlah destinasi strategis. Lokasi tersebut diantaranya di kawasan Pantai Kuta, Bazar Mandalika, depan sirkuit Mandalika, Pantai Batu Kotak, dan Bukit Merese. Petugas akan mengawasi keamanan di seluruh destinasi, serta memberikan rasa aman bagi para wisatawan selama berlibur. ITDC juga berkoordinasi dengan Pos Unit Siaga SAR Mandalika untuk melaksanakan tugas penyelamatan jika terjadi kecelakaan di kawasan wisata dengan menyiapkan kendaraan dan kapal operasi. Pantai itu pertama adalah aman dan nyaman. Kedua, kami harus berkolaborasi dengan Basarnas memastikan pengamanan Nataru karena kan pasti akan banyak wisatawan datang. Nanti tanggal 31 pusat acara adalah dilakukan di Pantai Kuta Mandalika. Bukan tidak mungkin orang-orang datang sini berenang lah, cuci kaki lah. Cuma kan berawal dari cuci kaki mencoba ke tengah dan ke tengah. Satu hal yang paling penting, kita tidak mau ada korban jiwa di sini. Tapi kan itu bukan tugas ITDC. Kita harus kolaborasi. Dalam hal ini Basarnas. Kita menghimbau kepada masyarakat mana batasan-batasan daerah-daerah yang tidak boleh direnangi, mana batasan untuk berenang, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Kita juga menggunakan boat untuk patroli di beberapa pantai di seputaran Mandalika ini untuk menghimbau itu, biar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Satgas Keamanan mengimbau wisatawan untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat berwisata.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.